Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, dan anak-anak, teman-teman saya semuanya, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Yang udah sarapan, angkat tangan. Yang belum sarapan, kamu yang belum. Yang udah sarapan 2 kali, atau yang kebiasaannya di pagi hari cuma minum kopi, misalkan bapak-bapak, enten gitu. Baik. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Maulana, panggilannya Alvin. Kalau santri-santri biasanya manggilnya Mas Alvin. Basicnya sebelum saya kesini, saya adalah seorang fotografer freelance, videographer. Saya juga seorang content creator. Saya juga trainer di @trainingcontentcreator.id Jogja, yang kita kelasnya kelas online, di mana kita membimbing banyak anak muda yang sekarang mungkin sudah terkumpul sampai 400-500an peserta untuk membuat karya di media sosialnya. Jadi mereka pakai sosial media bukan cuma tenggelam ngikutin arus, tapi mereka membawa perubahan. Dan saya juga salah satu termasuk dari asatidz di rumah Hafidz Zabiza ini. Sekarang, hari ini, adakah yang nggak punya sosial media, yang nggak main Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, apalagi Snapchat, dan lain sebagainya? Ada? Mas Fahmi punya Instagram? Ada. Berapa Instagram? 2. Saya pribadi punya 2 akun. Satu akun yang nge-follow kajian-kajian tentang Islam, satu akun yang nge-follow tentang hobi saya. Mungkin anak muda hari ini hobinya apa sih? Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Anak muda hari ini identik dengan hobi olahraga. Mas Fahmi, digeser dulu. Sesuai aba-aba ya. Balik ke yang awal tadi. Anak muda hari ini, saya tanya ke yang masih muda, mas-mas, mas-mas, yang sukanya sama dunia motor, angkat tangan. Kok cuma 1? Yang suka nonton bola, angkat tangan aja. MotoGP, F1, drifting, rally, semuanya, ya kan? Anak muda kayak hari ini kayak gitu, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita masa muda ini nggak bisa kalau cuma diem aja. Harus ada kegiatan-kegiatan, hobi-hobi yang itu bisa menyalurkan energi yang masa muda, yang itu sisa semua. Ibarat kata, mungkin anak muda, misalkan dia dari pagi full ada event kegiatan sampai jam 5 sore, itu tenaganya masih sisa. Jadi harus ada hal-hal yang bisa dimaksimalin buat ya menyalurkan tadi emosi-emosi, menyalurkan tadi tenaga-tenaga yang masih sisa, bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita akan sedikit sharing, saya akan sharing ke bapak, ibu, teman-teman semuanya. Karena saya content creator, saya bermain di ranah sosial media yang hari ini dipakai oleh semua anak muda. Entah mereka di sosial media itu hanya sekedar ikut-ikutan, atau mereka ingin famous, terkenal lewat sosmed, atau mereka di sosmed ingin membawa perubahan, ingin menyebarkan hal-hal kebaikan. Oke. Next, Mas, bisa? Mas Fani? Oke. Hari ini kita akan bahas youth problem, permasalahan anak muda hari ini yang mungkin
anak-anak muda yang di sini nggak ngalamin. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya di luar sana, teman-teman kita, teman-teman saya, kami itu merasakan hal-hal yang mungkin kita nggak pernah membayangkan sebelumnya. Kita tahu hari ini ada Gen Z, generasi Z, milenial, generasi X, baby boomers. Apa sih pembagiannya? Kenapa ada generasi Z? Kenapa ada generasi milenial? Kenapa ada generasi X, baby boomers? Saya nggak tahu ini yang nyiptain, maksudnya yang nyebutin nama-nama ini siapa. Saya karena emang pembahasan kita dulu, tapi nggak, kok bisa ya namanya generasi Z ya? Kok bisa ya namanya milenial ya gitu. Nah jadi bapak ibu-ibu generasi Z, bisa next mas. Generasi Z adalah mereka kelahiran tahun 97 sampai 2012. Saya yang kelahiran 2000 secara otomatis masuk ke generasi Z. Milenial, mereka kelahiran 1981 sampai 1996. Mungkin yang di sini masuk milenial mas Fatan ya? Iya, saya nggak bilang tua kok mas. Milenial itu masih muda. Milenial itu masih muda. Ada generasi X di atasnya lagi bapak-bapak, ya kan? Dari tahun yang 965 sampai 80. Kalau bapak saya kelahiran 73, berarti bapak saya masuk ke generasi X. Ada baby boomers, post Gen Z adalah yang mereka lahir setelah generasi Z, berarti yang kelahirannya setelah tahun 2012. Ada? Arka tahun berapa? 2009, berarti masih masuk ini ya, generasi Z ya. Kita friend lah ya. Kita satu generasi, sama-sama di generasi Z. Nah, tapi bapak ibu-ibu, generasi Z, teman-teman semuanya hari ini itu jadi generasi yang paling terpojokkan. Mereka tuh diremehin, dibilang apa? Generasi rebahan, supaya tidur-tiduran doang, scrolling sosmed tiap hari, main HP. Bapak saya kalau di rumah pasti bilang HP terus gitu, matanya nggak sakit apa gitu, HP terus, minusnya nambah, tahu rasa gitu. Bapak saya lupa gitu. Tapi ya mau gimana lagi bapak ibu, teman-teman, generasi Z, anak-anak ini nggak bisa kalau sehari aja nggak pegang nama ini. Kalau sehari aja kita tuh nggak buka ini, nggak buka sosial media, ada rasa gelisah, cemas, takut dengan berbagai macam ketakutannya. Ini kelihatan? Belum? Baik. Jadi anak muda hari ini, kalau bahkan ada teman saya yang di Jogja sana, yang karena kita sama-sama main di sosial media, 5 menit, 10 menit nggak buka notifikasi HP aja, itu gelisahnya kayak, wah HP-ku di mana ya? HP-ku di mana ya? Ada yang ini nggak? Padahal ketika dibuka, ya nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang ngechat, nggak ada notifikasi yang masuk. Nah kan kalau bisa saya bilang, dia bukan orang penting kayak presiden atau apa yang ketika ditelepon harus langsung dijawab gitu, enggak. Tapi segelisah itu dia sama sosial media hari ini bapak-bapak. Gimana Mas Fani? Baik. Oke. Tadi bapak ibu, teman-teman, generasi Z, saya dan teman-teman saya, anak-anak di sini, mereka dari kelahiran 97, 2000 sampai 2012, kita tuh masuk ke generasi yang diremehkan. Banyak orang tua hari ini yang mereka meremehkan. Kayak gini soalnya opo tuh, mereka tuh bisanya apa? Kayak nggak ada kontribusinya buat misalkan negara, misalkan nggak ada kontribusinya, misalkan buat keluarga, misalkan. Baik, next, Mas.
Nah, kita tahu tadi, anak muda hari ini itu hidup dengan depresi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita, saya dan teman-teman saya pasti sering banget ngalamin namanya stres. Stres, kepikiran, bahasa hari itu overthinking, mikirnya kelebihan. Misalkan, aku hari ini datang ke kajian, kira-kira pakai baju apa ya? Harus pakai celana apa ya? Nanti kalau pakai baju ini, nanti orang bilangnya gimana ya? Nanti kalau aku datangnya telat, orang bilangnya gimana ya? Nanti kalau aku datangnya duluan, nggak ada orang, terus aku gimana ya? Overthinking, kepikiran, apapun dipikirin. Dan maka banyak dari mereka yang biar gak terlalu kayak gitu, menyibukkan diri dengan passion. Mereka nyari hobi-hobi baru yang ya dari situ bisa melupakan sejenak stres mereka. Yang goalsnya apa? Mereka butuh kebahagiaan. Bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, kami butuh bahagia. Kami butuh bisa seneng. Kami butuh bisa enjoy buat nikmatin hidup hari ini dengan segala permasalahannya. Covid, masalah kuliah daring, semuanya. Itu yang kami rasain, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Generasi Z butuh kebahagiaan itu. Tapi apa benar dengan semua ini mereka bisa bahagia? Next, Mas. Generasi Z tadi adalah generasi yang selalu diremehkan. Rebahan, kerjaannya tiduran doang, di rumah, makan, tidur, buka HP, nonton drama, nonton film, main game, udah. Kegiatan di rumah itu doang. Bangun tidur, buka HP, sarapan, mandi, ngegame, nonton film, tidur, repeat, ulang lagi gitu aja. Tapi jangan salah loh Bapak Ibu, generasi Z juga termasuk mereka mempunyai andil dalam penurunan penyebaran COVID hari ini. Ya karena kita di rumah aja, kita nggak kemana-mana, kita nggak mengganggu orang-orang di luar sana. Tapi ketika di rumah sendiri, ketika kami sudah bersentuhan dengan gawai kami udah ya ada main game, nonton, kami bahagia di situ karena ngerasa dapat dunianya sendiri. Wah ini nih yang aku tunggu-tunggu. Ini nih film-film yang bakal tak tonton. Ini nih. Generasi Z, kami ngerasa wah, oke, ini duniaku. Dunia luar itu terlalu jahat buat aku. Makanya banyak dari mereka yang karena doyannya hal-hal yang berbau film, hal-hal yang berbau fantasi, nggak bisa ketemu ketika kena masalah di dunia luar. Next, Mas. Kita tahu mereka hari ini terkena apa ya? Kalau bahasa psikologi hari ini terkena penyakit mental. Anak-anak muda, generasi Z, generasi yang sukanya mikir apa-apa tuh dipikirin aja. Sampai sedetail-detail, nanti aku pakai kaos kaki apa ya? Nanti kalau aku komen status orang, dia mikirnya apa ya? Nanti kalau temanku minta tolong gini terus aku nggak bisa, dia bilang aku jahat nggak ya? Tapi kalau aku mau ngerjain, nanti aku nggak punya waktu, aku nggak bisa, tapi mau nolak nggak enak. Stres dia bapak-bapak, ibu, teman-teman semuanya. Kita tuh stres kadang, sampai berakhir depresi. Hari ini ada yang namanya anxiety. Anxiety itu kayak gelisah, kepikiran bawaannya setiap hari. Yang badan mereka tuh tiduran bapak-bapak, ibu. Kita tuh tiduran, tapi otak kita yang jalan. Itu stresnya, Masya Allah. Jadi mereka juga tadi ada penyakit selanjutnya, FOMO. Bahasa hari ini tuh FOMO tuh fear of missing out. Mereka tuh nggak bisa seharian aja nggak buka Instagram, mereka nggak bisa seharian aja nggak buka Telegram, Twitter, Pinterest, semuanya, karena mereka harus update berita. Kalau mereka nggak update berita sejam aja, bagi mereka tuh udah kayak ketinggalan berita selama setahun 2 tahun, bahkan lebih bapak ibu teman-teman semuanya. Mereka harus selalu ngecek ini di sosial media apa yang baru ya, ini ada apa ya,
Ada isu apa ya? Artis siapa yang lagi terkenal ya? Kayak gitu. Bahkan ketika di sosial media mereka ngecek, kok teman mereka ada yang jalan-jalan, ada yang keliling-keliling, tapi mereka nggak diajak. Wah, baper mereka bapak ibu. Mereka kena mentalnya tuh. Jadi kayak, oh kok aku nggak diajak ya? Kok mereka jalan-jalan tanpa aku ya? Sedih, stres. Next mas. Dan semua tadi diakibatkan dengan satu hal di HP ini yang bernama sosial media. Lihat soundnya bisa disiapin mas. Habis ini itu video. Udah? Next. Belum sebelumnya? Oke itu aja. Tunggu. Ditunggu aja mas. Kita otomatis balik. Oke, diam. Maka masihkah kita meremehkan dampak dari sosial media hari ini yang sebegitu mengerikannya? Awalnya orang-orang, teman-teman saya hanya menggunakan ini sebagai alat hiburan semata. Tapi semua itu berubah ketika mereka menginginkan yang namanya popularitas. Mereka pingin dikenal, tapi bukan pakai karya. Mereka pingin dikenal lewat hal-hal yang di luar nalar kita. Next mas, bisa? Sedikit gambar bahwa hari ini generasi milenial, generasi Z adalah orang-orang yang paling banyak menggunakan sosial media. Next mas. Kenapa mereka suka banget main sosial media? To start up to date with the news and current events. Mereka pengen selalu update, pengen selalu tahu hal-hal terbaru, dan gak pengen ketinggalan. Yang kedua, mereka ingin menemukan iklan-iklan, konten-konten yang membahagiakan hati mereka. Next mas. Dan hari ini kita tahu rata-rata orang di dunia menggunakan sosial media selama 2 jam per hari. Saya barusan ngecek di screen time saya selama seminggu ini ternyata bisa menggunakan sosial media 26 jam. Maka sehari saya bisa mainan di Telegram, Instagram, TikTok, Twitter itu sekitar 3 jam per harinya. Itu saya. Apalagi orang di luar sana yang gak ada kegiatan apa-apa bapak ibu. Next. Maka adalah solusinya ada. Mereka akan mencari jalan untuk menemukan hobi-hobi mereka. Mereka bakal gabung ke komunitas-komunitas dan berkarya dengan apa yang mereka punya. Next mas. Anak-anak muda hari ini menemukan hobinya dengan konsep Jepang yang bernama Ikigai, di mana mereka bakal memikirkan apa yang mereka suka, apa yang mereka kuasai, apa yang kira-kira dibutuhkan oleh lingkungan sekitarnya, dan apa pekerjaan, kegiatan hobi yang kira-kira dari situ mereka bisa dibayar. Mungkin cukup kapitalis sekali kedengaran, tapi hari ini memang begitu faktanya. Cara anak-anak muda, cara-cara kami, cara-cara teman-teman saya di luar sana untuk menemukan passion, untuk menemukan hobi yang itu menyenangkan hati kami. Next mas. Passion, hobi. Setelah kita menemukan hobi, ada yang hobi naik motor, yang mereka jadi bikers, mereka gamers dan lain sebagainya. Mereka terlalu mendewakan hobinya itu sampai mereka bilang, aku ini dilahirkan untuk sepeda, aku ini dilahirkan untuk menjadi seorang bikers, aku dilahirkan untuk menjadi seorang gamers. Bahkan mereka dengan hebatnya mereka bilang, kalau tanpa aku, apa bisa dunia gaming sampai sekeren hari ini? Mereka terlalu mendewakan hobi-hobi mereka. Mereka kira hobi itu segalanya bagi mereka. Akhirnya karena hobi tadi yang tidak diarahkan
pada sang penciptanya. Ketika kecintaan didasarkan pada, ketika suatu kecintaan tidak dikembalikan pada orang yang memberikan cinta itu, pada Allah yang memberikan cinta itu, maka hobi tadi semuanya akan sia-sia. Next mas. Malah hari ini ada yang patut kita pertanyakan untuk anak-anak muda, teman-teman saya di luar sana, generasi-generasi Z. Kamu ingin melakukan apa yang kamu suka atau apa yang Allah suka? Do your passion atau do what Allah love? Pertanyaan selanjutnya adalah 3 bro. Dari mana aku berasal? Untuk apa aku diciptakan dan kemana aku akan kembali? Next. Dan insya Allah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya tentang apa sih makna bahagia bagi anak-anak muda hari ini. Apakah bahagia sekedar melakukan hobi saja? Atau bahagia bisa yang lainnya? Demikian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan semoga bahagia di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ikhwanu fiddin, santriwan, santriwati dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga di setiap kehidupannya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan juga diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu di dalam majelis yang insyaallah berbarokah ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, sahabat-sahabat yang setia dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk dari umat yang mendapatkan syafaatnya. Jamaah rahimakumullah, mungkin selanjutnya bisa next. Hakikat kebahagiaan. Kalau kita melihat dari kebahagiaan itu sendiri, ketika kita melihat kebahagiaan itu sendiri, terutama kebahagiaan bagi seorang muslim, itu sebenarnya adalah kebahagiaan yang sederhana. Kenapa saya katakan kebahagiaan orang Islam itu adalah sederhana? Karena kebahagiaan orang Islam itu, ya, yang dimaksud kebahagiaan hakiki itu adalah ketika hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jiwa kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat, jamaah rahimakumullah. Betapa banyak sekarang pemuda yang dimana pemuda ini ingin menuju kebahagiaan, kemudian larinya itu kepada hal-hal yang negatif. Contohnya seperti tadi, ya. Ada yang mungkin ingin mencari popularitas, kemudian ingin mencari hal-hal yang disenangi oleh pemuda. Namun hakikatnya kebahagiaan itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu tidak bisa kita cari di atas muka bumi ini, akan tetapi kebahagiaan itu bisa diraih dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menurunkan kebahagiaan itu kepada diri kita. Kemudian mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyirah, ya, ayat 1 dan 2. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, Al-Insyirah.
Mungkin semuanya kita sudah hafal ya. Kalau misalkan ada yang tidak hafal, mungkin bisa diruqyah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu ya? Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita. Jika seorang itu sudah dilapangkan hatinya, jika seorang itu telah dilapangkan jiwanya, maka mustahil seorang itu akan bahagia. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah hilangkan daripadamu bebanmu. Ya, ketika seorang itu ingin mencapai kebahagiaan, maka kuncinya itu adalah dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita ya jamaah dan juga saya pribadi ya yang tidak terbiasa memegang uang 1 miliar, tiba-tiba di kantongnya itu ada uang 100.000, maka kita sudah berbahagia. Nggih napa mboten? Kita sudah bahagia ya. Akan tetapi ketika kita melihat orang-orang yang mungkin pembicaraannya sudah proyeknya yang nilainya itu berpuluh-puluh miliar, ketika ada uang 100.000 di sakunya, mungkin mereka akan mengatakan, wah, uang 100.000 paling untuk apa? Ya, uang 100.000 paling buat apa sih gitu. Maka sekali lagi ya, bahwasanya kebahagiaan seorang Muslim, kebahagiaan orang yang beriman itu sebenarnya itu adalah kebahagiaan yang sederhana, yaitu ketika hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Jamaah rahimakumullah. Kebahagiaan itu bukan identik dengan yang namanya finansial yang banyak dan juga fasilitas-fasilitas yang glamor. Bisa jadi ketika orang itu ketawa namun hatinya itu sempit. Bisa jadi orang itu memiliki sebuah mobil yang mewah, memiliki tas yang branded, kemudian memiliki baju yang branded, akan tetapi hatinya sempit. Ya, maka orang itu tidak bisa dikatakan bahagia. Ketika seorang itu mungkin kita melihat ada orang di pinggir jalan sana yang kehidupannya itu susah, kemudian mungkin ada juga orang yang buntung tangannya, kemudian cacat kakinya. Namun kita melihat dari rona wajah mereka, kita melihat dari rona wajah mereka itu berseri-seri. Kemudian kita melihat bahwasanya orang itu bahagia. Kenapa? Orang yang sudah memiliki banyak fasilitas kehidupan dunia, kemudian kita melihat banyak sekali orang-orang yang mungkin kekurangan dalam masalah finansialnya, akan tetapi kita melihat orang yang kekurangan finansial itu adalah orang yang bahagia. Sedangkan orang yang memiliki harta banyak atau memiliki hal-hal yang sudah digenggam, dunia sudah digenggam di tangannya, itu tidak memiliki rasa bahagia sedikit pun di dalam hatinya. Mengapa itu demikian? Wahai jemaah sekalian, karena kuncinya itu adalah bagaimana cara kita bahagia itu berbanding lurus dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita kelapangan, jiwa yang lapang, kemudian hati yang lapang. Jamaah rahimakumullah. Next. Yang memiliki kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang hamba, menjadi seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hakikat kebahagiaan itu kita tidak bisa mencari di atas muka bumi ini. Kebahagiaan itu kita tidak bisa mencari di atas muka bumi ini. Mungkin ketika seorang itu tadi pemuda yang mungkin berjalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang sangat digemari oleh orang-orang di dunia ini, mungkin itu bisa membuat bahagia, tapi tidak selamanya, akan tetapi cuma sesaat. Kemudian tadi misalkan orang itu pengen populer, akan tetapi itu hanya bahagia sementara saja ya. Bahagia yang hakikat ya, yang hakiki itu adalah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kebahagiaan bagi kita semuanya. Next. Kemudian terbesit
pertanyaan di dalam hati kita. Ketika kita ingin bahagia, ketika kita ingin meraih kehidupan yang bahagia dunia dan di akhirat, maka kita bertanya kepada diri kita pribadi, dari mana kita berasal? Jamaah rahimakumullah, dari mana kita berasal? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan jalan solusi bagi pintu-pintu kebahagiaan diri kita. Jamaah rahimakumullah, kebahagiaan yang kita raih, kebahagiaan yang kita inginkan itu bisa kita raih dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melampiaskannya kepada hal-hal yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat perbedaan kebahagiaan dan puas. Jamaah rahimakumullah, kebahagiaan dan kepuasan itu sangat berbeda jauh. Kalau kita misalkan sudah memiliki mobil yang mewah dan juga mobil yang branded, kemudian rumah kita yang megah, mungkin kita itu akan puas. Tapi hakikatnya kebahagiaan itu belum kita dapat. Kebahagiaan itu ketika hati kita lapang, selapang samudra yang kita lihat di dunia ini. Next. Maka jamaah rahimakumullah, dari sini kita paham, dari sini kita mengetahui ya, kebahagiaan itu tidak bisa kita raih dengan hal-hal yang lain. Ya, contoh tadi, ya bagaimana kita meraih kebahagiaan itu. Ya, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekhilafan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, serta anak-anakku sekalian, santri putra maupun santri putri mungkin yang hadir, yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebuah kesempatan yang mulia, sebuah amanah yang luar biasa diberikan kepada kami pada pagi ini, berupa pelatihan, berupa medan pelatihan bagi kami semuanya untuk menyampaikan ataupun sharing di hadapan para jamaah sekalian, yang mana pada tema hari ini kita sama-sama membahas sebuah kebenaran yang mungkin pahit untuk disampaikan. Walikul haqqa walau kana murran, tapi sepahit apapun kebenaran itu memang sudah selayaknya kami sampaikan. Di awal tadi kita mendengarkan bersama bahwasanya sekarang problematika anak muda dengan data-data yang ada ternyata sebegitu mengkhawatirkannya dengan berbagai godaan yang mereka punya sekarang. Mungkin dulu setan-setannya itu ya setan beneran, mungkin setan-setan yang urusannya dengan jin, dengan iblis dan seterusnya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, setannya itu sudah lebih dekat dengan kita. Bahkan di tangan sendiri itu setannya sudah kita pegang. Apa itu? Ya HP-HP yang ada di tangan anak-anak kita. Maka pertanyaan yang sering kami tanyakan kepada anak-anak, dan sekarang kami tanyakan pula ke Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang saja fitnahnya sudah seperti ini luar biasa, sekarang fitnahnya sudah seperti ini mengerikannya, kira-kira seperti apa lagi fitnah yang akan dihadapi anak-anak kita? Sekarang fitnah zaman kita, apalagi zaman Bapak Ibu sekalian, itu seperti ini mengerikannya. Lantas akan seperti apa lagi fitnah yang akan dihadapi oleh anak-anak kita kelak, atau bahkan oleh anak-anak mereka kelak? Maka sungguh tadi yang disampaikan oleh Ustaz Taufik bahwasanya kita kembali kepada hakikat kebahagiaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sih kebahagiaan versi anak muda itu? Bagaimana cara beribadahnya anak muda kepada Allah Subhanahu wa taala? Next, Mas Arfani. Kami ambilkan dari sebuah qaul yang mana mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la tibara lidatihi
Wallahi sungguh demi Allah, hayatul fata, kehidupan seorang pemuda itu dinilai dari bil ilmi wa tuqa, dari ilmu dan juga ketakwaannya. Idza lam yakuna la'tibara lidatihi. Kalau dua hal itu tidak ada dalam diri seorang pemuda, seorang pemuda kalau tidak menyibukkan untuk ilmu, tidak menyibukkan dirinya untuk ketakwaan, maka la'tibara lidatihi. Sungguh tidak ada nilainya sama sekali pemuda itu. Makanya dikatakan tadi, dengan segala fenomenanya, hanya dengan rebahan dan seterusnya, kalau bukan untuk ilmu, bukan untuk ketakwaan, sosial medianya bukan untuk ilmu, bukan untuk ketakwaan, mungkin karya-karya mereka bukan untuk ilmu, bukan untuk ketakwaan, maka la tibara lidati, sungguh tidak ada nilainya pemuda tersebut, sungguh tidak ada nilainya perbuatan mereka. Maka sekarang kita memastikan diri kita memastikan anak-anak kita berada dalam dua zona itu, dalam zona ilmu ataupun dalam zona ketakwaan. Karena sesungguhnya kebahagiaan adalah dimiliki orang-orang yang bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dimiliki oleh orang-orang yang mampu mengibadahi Rabbnya. Kebahagiaan dimiliki oleh orang-orang yang mampu melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sambungkan dengan apa yang kita bahas pada hari ini, dengan fenomena pemuda yang ada yang sebegitu mengerikannya, sebegitu mengkhawatirkannya, namun sebuah kabar gembira dari Quran hadir bahwasanya kebahagiaan itu masih bisa kita capai. Mungkin sekarang hadir banyak anak-anak muda, atau bahkan mungkin orang-orang tua yang masih punya jiwa muda. Karena sekarang juga banyak Bapak Ibu sekalian yang orang muda jiwanya sudah tua. Mungkin sekarang banyak orang tua justru masih berjiwa muda. Kita sering lihat di sini banyak jamaah kajian, mungkin dari golongan sepuh-sepuh, tapi begitu semangatnya datang di awal waktu, begitu semangatnya menyimak kajian. Nah, banyak juga ketika anak-anak muda kita minta untuk melakukan banyak kreativitas, ternyata hanya berujung dengan tadi yang disampaikan, hanya rebahan di kamarnya, hanya menghabiskan waktunya untuk scroll sosial medianya dan lain sebagainya. Maka apakah kebahagiaan yang bisa dicapai oleh seorang pemuda pada hari ini? Yaitu hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Memastikan anak kita, diri kita, para pemuda hari ini dalam nuansa talabul ilmi atau dalam nuansa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar peran dan seberapa besar pentingnya kita memperhatikan generasi sekarang. Kalau tadi disampaikan ada banyak macam-macam generasi. Ada generasi Z, ada generasi milenial, ada generasi X. Bagi kami siapapun yang kemudian masih berperan di awal era emasnya. Menurut kami generasi Z, generasi milenial sekarang masih dalam masa golden age-nya, masih dalam masa keemasannya. Apa yang mereka dapatkan sekarang itulah yang akan mereka lakukan di masa mendatang. Apa yang mereka dengar sekarang itulah yang akan kelak menjadi referensi mereka mendatang. Bahkan apa yang mereka lihat sekarang itulah yang kelak akan menjadi pedoman mereka yang lakukan di masa mendatang. Maka ketika dalam diskusi kami, sungguh banyak hal yang merusak anak-anak muda sekarang. Dan justru fenomena itu yang suatu kebenaran yang harus kita terima sekarang adalah justru yang paling merusak pemuda sekarang bukan lagi masalah narkoba. Justru yang paling merusak pemuda sekarang adalah HP-HP yang ada di tangan anak-anak kita. Dari situ bisa diakses, mungkin dari namanya game-game yang sampai melalaikan waktu. Mungkin Bapak Ibu merasakan dari anaknya bagaimana sulitnya ketika disuruh untuk sholat, bagaimana sulitnya ketika disuruh untuk belajar. Bahkan, mohon maaf, tahu kata-kata kotor, tahu kemudian istilah-istilah kotor dari game-game mereka. Bahkan kecanduannya mungkin melebihi kecanduan orang-orang yang kecanduan oleh narkoba. Kemudian yang kedua yang sangat merusak anak muda sekarang adalah, mohon maaf, yaitu pornografi. Ketika sudah terkena itu, sungguh sudah rusak jalan pikirannya, sudah rusak otaknya, sudah rusak matanya. Maka ketika dilihat hal-hal yang buruk, tertutup darinya hal-hal yang baik. Ketika dia sudah disibukkan dengan kemaksiatan, maka sudah hidupnya hanya untuk kemaksiatan, tertutup dari berbagai ketaatan. Padahal di dalam tangan pemuda itulah inna fiyadil syubbani amrul ummah. Sesungguhnya di tangan pemuda itulah urusan umat. Mau itu masalah, mau itu solusinya itu ada di tangan pemuda. Masalah terbesar sekarang ada di tangan pemuda. Dan justru solusi terbesar sekarang juga hadir dari para pemuda.
Disampaikan tadi di awal, betapa banyak masalah-masalah yang dihadirkan oleh generasi muda sekarang. Dari mulai ada yang bunuh diri, tadi kita lihat berita-berita itu. Bahkan hal-hal sepele sekarang mungkin sudah jadi hal yang biasa, yang dulu merupakan hal yang luar biasa besar. Meremehkan guru, kemudian melaporkan guru ke polisi. Sekarang tidak ada harganya lagi guru di hadapan para pemuda. Maka sesungguhnya sekarang masalah ada di tangan pemuda, tapi di sisi lain solusi juga ada di tangan pemuda. Inna fi yadil syubbani amrul umat. Sesungguhnya di tangan pemuda lah urusan umat ini. Wa fi aqdamiha hayataha, dan di kaki pemuda sekarang itulah kehidupan umat. Mau jadi apa Islam ke depan, maka pemuda sekarang kita lihat Muslim sekarang seperti apa. Mau jadi apa bangsa ini ke depan, lihat anak-anak Indonesia sekarang. Mau jadi apa umat ini ke depan, lihat kehidupan anak-anak muda sekarang. Maka sebuah kesyukuran bagi kita ketika kita melihat anak-anak kita, misalkan khususnya yang ada di pondok pesantren, mungkin dengan kenakalan mereka ala-ala santri, namun di satu sisi kita masih mengucapkan alhamdulillah ketika kita melihat fenomena di luar sana. Masya Allah, mungkin jadi gurunya saja sudah stresnya luar biasa. Lihat anak nongkrong, bukan lagi masalah muamalah, bukan lagi masalah adab akhlak, sudah bercampur berkholwat antara laki-laki dengan wanita. Itu masih jam sekolah Bapak Ibu, masih pakai seragam, pegangnya sudah HP semua, miring semua HP-nya ya, main game dan seterusnya. Belum lagi yang mereka konsumsi apa, belum lagi di luar jam sholat apa yang mereka lakukan. Lantas ketika saya membayangkan dengan seperti itu kondisinya, pelajaran agama hanya 2 jam 1 pekan, lantas apa yang diharapkan dari anak seperti itu? Tetap kita punya keyakinan Allah punya titik balik, Allah punya hidayah. Namun ketika kita lihat fenomena di depan kita, apa yang diharapkan dari anak-anak seperti itu? Maka fi aqdami syubban hada hayatil ummah, itulah kehidupan umat yang akan datang. Maka sudah selainnya sekarang pemuda punya jati diri, anak-anak muda sudah punya jati diri. Saya pemuda, apa yang bisa saya kerjakan, bahkan apa yang saya bisa berikan kepada umat ini. Bukan lagi mengatakan bapak saya A, bapak saya B, bapak saya C, saya punya bapak yang pintar, saya punya bapak yang kaya raya. Tetapi sekarang saatnya seorang pemuda mengatakan ha anada, ini loh saya yang bisa berkontribusi banyak hal untuk umat ini. Next. Maka sekarang saatnya para pemuda mengatakan innal fata man yaqulu ha anada wa laysal fata man yaqulu hadza kana abi. Innal fata man yaqulu ha anada, sesungguhnya pemuda seharusnya mengatakan ha anada, ini loh saya, ini loh perubahan yang bisa saya berikan, ini solusi yang bisa saya tawarkan, ini kontribusi yang saya bisa berikan. Bukan lagi mengatakan in laysal fata man yaqulu kana abi. Coba anak-anak santri-santri mengatakan sama-sama, wahid isnani salasa. Innal fata man yaqulu ha anadha wa laysal fata man yaqulu kana abi. Karena sekarang masalah hadir dari pemuda, maka solusi pun juga harus hadir dari para pemuda. Ada sebuah kutipan yang mungkin terkenal, kalau kita lihat kutipan-kutipan ini banyak yang mengatakan dari Ali bin Abi Thalib, ada juga mengatakan ini filsafat dari Socrates dan seterusnya, bahwasanya anakmu itu diciptakan untuk zamannya. Tapi ini sekali lagi bukan hadis. Anakmu itu diciptakan sesuai dengan zamannya dan untuk zamannya. Maka Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita memang dilahirkan dari diri kita, dari rahim-rahim ibu kita, itu untuk zaman ini dengan berbagai fitnahnya, dengan berbagai teknologi yang ada. Maka kadang masalah HP, masalah apa itu lebih canggih anak kita daripada kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu hanya bisanya WA itu saja, mungkin masih salah-salah nulisnya. Tapi anak kita jangan WA, sudah bisa aplikasi-aplikasi yang kita saja tidak nalar kadang-kadang. Memang anak kita diciptakan untuk zaman ini. Maka masalah yang ada sekarang pun terkadang yang timbul dari anak-anak kita, dari pemuda zaman sekarang. Maka solusi juga harus hadir dari anak-anak kita semuanya. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah terus mensupport, memastikan anak kita dalam zona ilmi wa taqwa. Karena itulah nilai pemuda sekarang. Next. Kemudian ketika kita kembali lagi, apa sebenarnya yang merusak selama ini
anak-anak kita, merusak pemuda zaman ini, atau bahkan merusak diri kita semuanya. Ketika kita simpulkan sebenarnya semuanya sama. Ada 3 hal yang paling merusak bagi seorang pemuda khususnya. Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun min lil mar'i ayya mafsadatin. Sesungguhnya umur yang muda, usia yang muda, atau kami artikan sini usia yang muda berarti punya energi yang kuat, punya kesehatan yang masih prima, kemudian wal faragh, kemudian kekosongan, masih punya waktu luang, wal jidah, punya harta, punya kelebihan rizki dan seterusnya, maka itulah mafsadah. Itulah serusak-rusaknya hal yang merusak seseorang. Apalagi ketika 3 ini berkumpul, sudah masih muda, waktunya kosong, dia punya uang, fantadir sa'ah, maka tunggulah yang terjadi tinggal kehancuran. Maka kita memastikan faragh kita, syabab kita, dan jidah kita untuk kebaikan. Sekali lagi, makna kebahagiaan hakiki adalah ketika semuanya diberikan di jalan Allah. Maka kita memastikan waktu syabab kita, waktu muda kita, atau waktu yang kita miliki sekarang untuk di jalan Allah, supaya tidak menjadi mafsadah, supaya tidak menjadi kerusakan. Kemudian faragh kita, waktu luang kita, waktu yang kita miliki, setiap kesempatan yang kita miliki, kita pastikan gunakan di jalan Allah, supaya tidak menjadi mafsadah, supaya menjadi maslahah. Dan jidah kita, harta-harta kita, kemampuan yang kita miliki, rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita memastikan itu semua ada di jalan Allah, supaya sekali lagi tidak menjadi mafsadah. Karena pilihannya hanya 2, Bapak Ibu. Kalau syabab kita, waktu luang kita, atau masa muda kita, kesehatan kita, faragh kita, waktu yang kita miliki, dan juga jidah harta kita tidak kita salurkan kepada maslahah, maka pasti akan tersalurkan kepada mafsadah. Kalau tidak disalurkan kepada ketaatan, maka pasti akan tersalurkan kepada kemaksiatan. Itu sebuah pilihan yang niscaya untuk memilih 2 secara bersamaan. Pasti salah satunya harus kita pilih. Maka sebagai orang tua, kita mengarahkan anak-anak kita supaya 3 energi yang dimilikinya, kesehatan, kesempatan, dan juga punya harta, disalurkan kepada kebaikan. Maka dari sini kita ambil sebuah piramida segitiga usia. Sesungguhnya usia manusia, next. Maka kalau kita simpulkan dari 3 hal ini, manusia mempunyai 3 energi yang senantiasa Allah gilir dalam setiap fase kehidupannya. Ada sehat, punya sempat, dan punya ragat atau harta. Next. Yang mana 3 ini jarang sekali berkumpul dalam satu waktu. Memang Allah berikan satu yang tidak diberikan supaya ada titik nikmat, titik syukur yang nanti dialami oleh setiap fase. Fase remaja masih punya sehat, masih punya sempat, tapi kadang anak-anak remaja itu belum punya ragat, belum punya uang. Maka digunakan sehatnya untuk di jalan Allah, digunakan sempatnya, waktunya untuk di jalan Allah. Maklum memang anak muda itu belum punya ragat, memang belum fasenya. Kemudian next. Nah, kemudian ketika fase dewasa, sudah masuk dunia kerja, sudah punya keluarga, sekitar umur 40-an, masih punya sehat, masih punya fisik yang kuat, harta sudah mulai punya, ragat sudah mulai punya, tapi sempatnya sudah kurang, waktunya sudah disibukkan dalam mencari nafkah, disibukkan dalam pekerjaannya. Sangat senang sekali ketika punya waktu dengan keluarganya. Maka itulah titik nikmat yang Allah berikan ketika punya sempat. Masih punya sehat, masih punya raga. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase usia tua, di mana mungkin ragat masih ada, masih punya dana pensiunan, masih punya tabungan, masih dapat kiriman dari anak cucunya. Sempatnya luar biasa banyak, waktunya luang, sudah tidak bekerja lagi, tapi sehat sudah tidak punya, sudah Allah kurangi kesehatannya. Maka 2 tadi digunakan di jalan Allah. Waktu sempatnya digunakan untuk di jalan Allah, kemudian hartanya digunakan untuk di jalan Allah. Maka semoga dengan itu 3 hal yang sebenarnya bisa merusak manusia, justru ketika kita gunakan untuk kebahagiaan yang hakiki, mengantarakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Dan kembali kabar gembira hadir dari baginda Rasulullah SAW, bahwasanya salah satu yang dijanjikan kelak mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada lagi naungannya. Rasulullah jelaskan, Rasulullah sebutkan dengan begitu jelasnya,
sab'atun yudhilluhum fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana nanti Allah naungkan oleh di bawah naungannya, di mana tidak ada lagi naungan selain naungannya Allah. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua adalah syabun nasya'a bi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dewasa dalam nuansa, dalam suasana ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diteruskan, yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang pemuda, seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut, terikat dengan masjid. Yang keempat, rajulani tahaba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima adalah rajulun idza da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima, ada seorang laki-laki dipanggil oleh seorang wanita yang punya mansib, punya kedudukan mulia dan punya kecantikan yang luar biasa. Kemudian dia mengatakan inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah. Yang keenam adalah rajulun tasaddaqa fa akhfa, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Ketika seorang yang mensedekahkan hartanya dengan sembunyi-sembunyi, bahkan tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan terakhir dari 7 golongan ini adalah rajulun dzakarallahu lailan fa'afadul ainuhu. Ketika laki-laki berzikir kepada Allah pada suatu malam sampai menetes menangis karena zikrullahnya. Dan tadi satu yang disebutkan oleh Rasulullah, kabar gembira bagi adik-adik sekalian, yang dijanjikan oleh Allah akan kelak mendapatkan naungannya adalah syabun nasya'a bi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam suasana ibadah kepada Allah. Maka insya Allah ketika anak-anaknya kita ada di pesantren, insya Allah terjamin dalam suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Jamaah sekalian dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir sesi ini mari kita refleksi sama-sama apa yang telah kita baca pada hari ini. Surat yang mungkin tadi sudah kita baca sama-sama di awal acara ini, yaitu surat Luqman ayat 12 sampai 15, yang mana kita menjadikan ini sebagai bekal kita kelak dalam mendidik anak-anak kita. Dan bagi kita semuanya, apa sih yang harus kita nasihatkan kepada anak-anak kita? Apa yang harus kita berikan sekarang dengan segala problematika yang ada sekarang yang tadi disampaikan di awal, dengan makna kebahagiaan yang sudah dijelaskan di tengah. Kemudian sekarang apa yang harus kita perbuat? What is next? What the next? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kemudian kita pulang tanpa membawa bekal apa-apa? Maka sungguh tidak ada lebih pantas kita ambil sebagai bekal selain dari Quranul Karim. Kita ambil dari nasihat Quran untuk para pemuda. Yang pertama yaitu, kalau kita baca ayatnya tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ataina luqmana hikmata an yashkur lillah. Wa laqad ataina luqmana hikmata. Allah telah memberikan kepada Luqman itu hikmah untuk memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Kemudian Luqman mengatakan kepada anaknya yang pertama, yaitu wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu, yang pertama ya bunayya la tusyrik billah. Ternyata Luqman mengajarkan kepada anaknya, kepada para pemudanya yang Allah ajarkan melalui Qur'annya, justru nasihat yang pertama yang bisa menjaga anak-anak kita adalah la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah, tidak menyekutukan Allah. Berarti harus ada pondasi akidah dulu yang kuat untuk ditanamkan ke anak kita supaya tidak terkena problematika anak muda sekarang. Yang kedua, kemudian di ayat selanjutnya ada wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu, dan seterusnya sampai nanti wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu ayat tentang berbakti kepada orang tua. Bekal selanjutnya yang kita berikan kepada anak kita yaitu bagaimana mereka tetap menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Karena yang paling mengerti cara mendidik seorang anak adalah bapak ibunya sendiri. Dan yang paling mengerti anak itu adalah bapak ibunya sendiri. Maka bagaimana guru mau menyampaikan sampai mungkin berbusa-busa kalau anaknya saja tidak berbakti kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga,
yaitu di ayat selanjutnya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fis sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, apapun yang kamu lakukan sebesar biji sawi sekalipun, mau kamu sembunyikan di batu, mau kamu sembunyikan di langit, mau kamu sembunyikan di permukaan muka bumi ini, maka ya'ti biha Allah, sungguh ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan kepada anak-anak kita konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang rasa tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, bahwasanya setiap perbuatan pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di ayat selanjutnya ada ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Next. Maka perintah selanjutnya baru kita mengajarkan sholat, kemudian mengajak anak kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan seperti halnya kita melakukan kebaikan, mengajak meninggalkan keburukan seperti halnya kita meninggalkan keburukan. Maka amar ma'ruf nahi munkar yang paling utama adalah dengan uswatun hasanah dari para orang tua, dari para guru. Kita mengajak anak untuk berbuat baik seperti halnya kita melakukan kebaikan. Kita mengajak anak untuk meninggalkan keburukan seperti halnya kita sudah meninggalkan dulu keburukan itu. Kemudian wasbir ala ma asobak, untuk bersabar atas setiap ujian yang mereka terima. Karena sejatinya bunaya seorang pemuda itu masa-masa tadi di mana ada banyak sekali depresi, ada banyak sekali kemudian mereka stres, maka kita ajarkan kesabaran kepada mereka. Maka dengan pesan-pesan Quran ini, semoga apa yang kita berikan kepada anak-anak kita sesuai dengan pedoman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dan juga di ayat terakhir, mohon maaf, la tamshi fil ardi marahan. Nah, ini mungkin fenomena yang sering kita dapati anak muda sekarang itu kurang unggah-ungguh. Kadang kurang tahu caranya bersopan santun. Kalau jalannya yang mungkin sambil membusungkan dada itu kebanyakan anak muda sekarang. Maka Allah sampaikan dengan jelas, wala tamshi fil ardi marahan, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong. Maka pesan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita yang terangkum dalam surat Luqman, di antaranya 7 ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita buka ayat lain, kita buka hadis lain, insya Allah masih kita banyak temukan pedoman yang lain. Semoga dengan pegangan ini kita bisa mengarahkan anak-anak kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, sehingga memastikan anak-anak kita bahagia versi seorang muslim, bahagia versinya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang mungkin kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bisa menjadikan sharing ini bermanfaat, khususnya bagi kami pribadi yang juga merupakan praktisi dalam mendidik anak-anak semuanya, dan semoga bisa menjadi manfaat untuk anak-anak sekalian, dan semoga bisa menjadi manfaat juga bagi Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan peran serta fungsinya sebagai orang tua, yang mana merupakan madrasatul ula bagi anak-anaknya, merupakan madrasah pertama, merupakan madrasah yang utama bagi anak-anaknya. Bagaimanapun anaknya pasti tidak jauh dari pendidikan orang tuanya. Asykurukum, mohon maaf jika banyak kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.